اللهم صل وسلم وزد وأنم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفين يا رب زده شرفين يا رب وكرمه وتعظيمه ورفعته ومحابته وبره ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله oh itu iya oh yang mana tuh? Fatihah keluarga besar. Oh ini aja ya maksudnya? Semuanya nih sebutin. Iya sih. Sebelum mulai taklid tadi. Hah? Sebutin satu-satu gitu. Iya kayaknya apa aja langsung semuanya. Global aja. Yang penting keluarga. Iya, kalau satu-satu panjang. Iya. Iya. Semuanya dapat gitu. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa darji ta'riful qataha wa ta'rifuna was-safa wal baitu ya'lafuna ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa darji Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa darji wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani ya Rasulullah salamun alaik
الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ta'ala niyatil futuh wal munuh wal rusuh wa tabatin nasuh wa salahil jasadi wal ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seluruh ma'alif hadal kitab Al-Syeikh Al-Allamah Al-Faqih Abdullah bin Abdurrahman Bafadal Al-Hadrami wa usulih wa fura'ih wa dhawil hukuki alaihim ajma'in. Wa thumma ila ruhi syekhi murabbi ruhi Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segab. Wa thumma ila ruhi syekhi murabbi ruhi Ki Haji Hasan Basri Abu Bakar. Wa thumma ila ruhi syekhi murabbi ruhi Ki Haji Nur Saidi. Wa thumma ila ruhi syekhi murabbi ruhi Ki Haji Sabil Ar-Rasyad. Wa thumma ila ruhi syekhi murabbi ruhi Ki Hafizuddin usulihim wa furu'ihim wa dhabil hukuki alaihim ajma'in. Anna Allah ta'ala yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Doanya ada di lembaran yang dibagikan tadi ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng. Oh. Bareng-bareng. Ayo bareng-bareng semuanya. Allahumma salli wa sallim Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa al-Khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Udah megang kitab semua udah? Udah semua, bagian sini udah? Udah. Nah, biar jadi megang kitab semua aja. Nggak pegang ini. Pegang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur
sehat wal afiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam mari sama-sama kita haturkan kepangkuan manusia budiman, insan pilihan junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini pertemuan kita malam yang kedua ya. Pertemuan malam yang kedua. Kalau di pertemuan kemarin kita belum membaca kitab, baru perkenalan aja. Namun alhamdulillah pada malam hari ini dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesehatan, panjang umur sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu di kediaman Bapak Haji Maslitan. Ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau beserta keluarga, anak cucunya diberikan panjang umur, sehat wal afiah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, segala maksud dan tujuan beliau sekeluarga diijabah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita yang hadir pada malam hari ini mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat, yang barokah, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan tidaklah kita keluar dari tempat yang mulia ini melainkan dosa-dosa kita telah digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita baca bareng-bareng kitabnya dari halaman yang pertama itu ya. Ada di atasnya tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di atasnya itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Di halaman pertama. Di halaman pertama. Ada, Bu, ada. Halaman pertama ada. Ya. Ikutin saya, kita baca bareng-bareng guna mengambil keberkahan daripada pengarang kitab ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'du fahadha mukhtasarun fima la budda likulli muslimin min ma'rifatihi aw ma'rifati mithlihi min furudi at-taharati was-salati wa ghairihima fayajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu mimman yahtaju ilaihi minar rijali wan nisa'i was sighari wal kibari wal abidi wal ahrari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi
wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Radhiyallahu ankum ajma'in. Pada malam hari ini kita membaca kitab yang dikarang oleh Syekh Al-Allamah Al-Faqih Abdullah bin Abdurrahman Bafadal Al-Hadrami dengan kitabnya yang bernama Al-Mukhtasar Latif, atau disebut juga dengan nama Al-Mukhtasarus Shaghir. Jadi kitab yang kita pelajari ini berisikan mengenai ilmu fikih. Ilmu fikih ini merupakan ilmu yang sangat penting. Yang sangat penting untuk kita pelajari dikarenakan ilmu fikih ini hukumnya adalah fardu ain. Bagi orang yang sudah mukallaf, bagi orang yang sudah akil baligh, maka berkewajiban untuk mempelajari ilmu fikih. Karena kalau kita tidak mempelajari ilmu fikih, kita tidak tahu bagaimana tata cara ibadah. Kita nggak bakal ngerti bagaimana tata cara sholat. Kita nggak bakal paham bagaimana cara mandi hadas besar. Kita nggak bakal mengerti bagaimana tata cara haji, bagaimana umroh, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tentunya kalau nggak ditopang dengan ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ibadah yang kita kerjakan, sholat yang kita lakukan, kalau nggak ada ilmunya nggak bakal diterima sama Allah. Jadi cuman sekedar dapat capeknya doang, pahala dari Allah nggak bakal kita raih, nggak bakal kita dapat. Seumpama kita kan pengen sholat wudu, tapi kita bukan orang yang paham dalam ilmu wudu, bukan orang yang paham dalam ilmu sholat, karena kita nggak duduk ngaji. Sebelum sholat kan kita wudu. Wudu kita basuh muka kita basuh tangan kita, kaki kita, beserta anggota badan yang lainnya. Kita usap kepala kita usap kuping kita, kumur-kumur dulu kita. Sekalipun wudu kita benar, tapi kalau memang tidak ada dasar ilmunya wudu kita, maka wudu kita dianggap oleh ulama enggak sah. Karena hanya sekedar kebetulan. Kita sholat cuman sekedar ikut-ikutan. Berdiri, baca Fatihah, baca surah, belum tentu baca Fatihahnya benar. Ruku, belum tentu rukunya sempurna. Sujudnya pun begitu juga. Seumpamanya sholat dia benar, kalau kita liatin tuh sholat, dia sholat tuh, tapi dia nggak pernah ngaji. Dia kerjain tuh sholat yang 5 waktu, tapi tidak ada standar ilmu. Maka kata ulama, sholatnya tetap dianggapnya nggak sah. Jadi di sini ada pengajian majelis ta'lim di kediaman Bapak Haji Maslitan. Ini jangan kita sia-siakan. Jangan sampai kita nggak hadir. Sayang kalau kita nggak ikut di sini. Ya. Karena nggak ada rukhsah, tidak ada dispensasi, tidak ada keringanan bagi orang yang rumahnya dekat pengajian. Dia bodoh masalah ibadah, dia bodoh masalah sholat. Dia nggak ngerti masalah tata cara wudhu bagaimana, dia nggak ngerti itu air yang boleh dipakai air apa. Maka kita bodoh dalam hal itu, tidak ada keringanan. Kenapa? Karena salah kita. Kenapa ente nggak mau hadir ada majelis ilmu? Jadi majelis kita ini bukan majelis ceramah, tapi majelis ilmu, majelis ta'lim.
Jadi yang kita kaji itu ilmu. Ya, ilmu fikih. Nanti panjang umur, sehat walafiat. Kalau hatam ilmu tauhid kita bahas, kemudian ilmu tasawufnya kita kaji juga di sini. Jadi majelis seperti ini jangan kita sia-siakan. Idza marartum fi riyadil jannah farta'u, kata Rasulullah. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kata Rasul, kalau engkau melewati satu taman daripada taman surga, jangan engkau tidak mampir di situ. Jadi ini majelis ta'lim ini, majelis ilmu dianggapnya oleh Rasulullah merupakan satu taman daripada taman surga. Kata Rasul, kalau ente lewat, ente tahu ada pengajian malam apa, duduk di situ. Jangan sampai nggak hadir. Kata Rasulullah begitu. Sayang jadinya kalau kita badan sehat, panjang umur, kita nggak hadir. Oh, nanti kata Rasulullah, manusia yang sangat menyesal nanti di yaumil qiyamah, asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi falam yatlubhu. Kata Nabi, orang yang sangat menyesal nanti di yaumil qiyamah, ada kesempatan buat ngaji, diberikan kesehatan panjang umur oleh Allah Ta'ala, tapi dia nggak bisa sempetin duduk mengaji. Itu orang yang sangat menyesal, kata Rasulullah. Nyesalnya bukan sekarang, tapi kata Nabi, nanti di yaumil qiyamah baru ada perasaan menyesal. Tuh. Ya. Jadi namanya kita, kalau kita bisa hadir di pengajian-pengajian, namanya kita sudah diberikan taufik oleh Allah. Karena yang namanya taufik itu khalqu qudratit ta'ah fil abdi. Artinya Allah Ta'ala ciptakan kemampuan untuk kita melakukan ketaatan. Sekalipun rumah kita dekat majelis ta'lim, kalau hatinya nggak digerakkan sama Allah, nggak bakal bisa. Tapi kalau memang hatinya sudah Allah Ta'ala gerakan, diberikan taufik oleh Allah Ta'ala, meskipun jauh pasti bakal datang. Kenapa? Karena Allah Ta'ala sudah berikan yang namanya apa? Taufik. Khalqu qudrati ta'ah fil abdi. Gitu. Nah, mudah-mudahan terus Allah Ta'ala berikan kita taufik terus sampai akhir hayat kita, ya. Sehingga kita semuanya Allah Ta'ala wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Nah, ini biasa pengarang kitab membuka karangannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu kalau dilihat itu ada bacaan atasnya itu kan Bismillah, ada nggak? Ada. Jadi jangan salah buka halaman ini, Bu. Nah, jadi yang halamannya yang pertama yang ada Bismillahnya itu. Itu halaman pertama itu. Adapun yang sebelumnya itu huruf hijaiyah tuh. Ya. Huruf hijaiyah kalau kata kita A, B, C, D gitu. Nah, itu di sini pengarang kitab memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa beliau karang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena mengikuti Al-Quran yang mulia. Karena Al-Quran yang mulia itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mengarang kitab ini merupakan perkara yang dianggap penting oleh syariat agama. Kita pengen masuk ke dalam rumah, baca Bismillah. Kita pengen berkendaraan, mobil, motor, apa aja, ucapin Bismillah. Kita pengen makan, baca Bismillah. Mohon maaf, kita pengen hubungan, baca Bismillah. Tuh. Jadi ngapain aja kita baca Bismillah. Ya. Jadi pengarang ini kitab mendahului karangannya dengan Bismillahirrahmanirrahim
karena mengikuti Al-Quran yang mulia dan juga mengamalkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada dalam hadis Nabi, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au aqta au ajdam. Setiap perkara yang dianggap penting oleh syariat agama, kalau kita nggak mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut abtar, aqta, ajdam. Artinya apa? Maksudnya adalah sedikit keberkahannya. Ya, jadi biar kita barokah, kita pengen ngapa-ngapain, baca bismillah. Jangan ditinggal tuh bismillah. Cuman bismillah ini terbagi menjadi 5 hukum, biar kita tahu nih. Tuh. Jadi kalau kita duduk ngaji tahu kita. Jadi bismillah itu bukan wajib aja baca bismillah. Baca bismillah itu bukan sunnah aja hukumnya. Bisa jadi baca bismillah hukumnya haram. Tuh. Bisa jadi baca bismillah hukumnya makruh. Tuh. Pertama, baca bismillah hukumnya wajib. Kapan wajib baca bismillah? Baca bismillah itu wajib ketika kita sholat. Ini menurut pendapat mazhab Syafi'i. Kalau mazhab kita, karena bismillahirrahmanirrahim itu merupakan bagian daripada Fatihah. Jadi kalau bapak ibu kita sholat kemudian kita nggak baca bismillah langsung alhamdulillah, berarti Fatihahnya ada yang kurang. Kalau kurang sah apa enggak? Ya kagak sah. Berarti dianggapnya dan direkennya bapak ibu belum baca Fatihah. Tuh. Jadi menurut mazhab kita baca bismillah ini hukumnya adalah wajib. Ketika kita sholat, apakah sholat wajib ataupun sholat sunnah. Ya, sholat wajib, sholat sunnah pun sama, harus baca juga bismillah. Ya, kalau mazhab yang lain enggak. Kalau mazhab yang lain itu enggak wajib. Makanya kayak di Mekah itu kan dia nggak baca bismillah, langsung alhamdulillah. Nah kita jangan ikut-ikutan. Karena mazhab kita beda. Mazhab kita lain. Kita pulang habis pergi haji, kita habis pulang umroh, dibawa ke sini. Kita jadi imam, baca Fatihahnya nggak pakai bismillah, kagak sah. Karena mazhab yang kita anut di sini mazhabnya mazhab Syafi'i. Gitu. Wah di Mekah nggak pakai itu. Iya, beda mazhab. Kalau kita mazhabnya mazhab Syafi'i, harus wajib baca bismillah karena terbilang atau bismillah itu bagian daripada Fatihah. Gitu. Ya. Yang kedua, hukum baca bismillah itu hukumnya adalah sunnah aini. Kalau antum yang bawa buku, bawa pulpen, catat. Ya. Kadang-kadang kita di tempat kita hafal, di tempat kita ingat, hampir rumah lupa gitu. Ya. Antum yang nggak bawa, deh, catat di hati antum dah. Ya. Nah besok-besok bawa pulpen kalau bisa. Pulpen, buku, catat ya. Emang sekalipun kalau kita nggak nyatet, tetap pahala pasti dapat. Pahala pasti dapat, kagak bakal luput daripada pahala. Yang kedua, baca bismillah itu hukumnya sunnah aini. Seperti kapan? Fil wudu, ketika kita pengen wudu.
Wal ghusli, ketika kita pengen mandi janabah. Cuman bacanya dalam hati. Ya, bacanya di dalam hati karena kita kan lagi punya janabah itu. Begitu tempatnya di WC lagi kan. Nah, kalau mau kita lafazkan ya berarti kita niatnya niat zikir kita. Jangan kita niatin baca Al-Quran karena kita masih punya hadas besar ketika itu. Ya. Jadi ibu pengen wudu, bapak pengen mandi janabah, sunnah baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wudu juga sama begitu juga, mandi janabah sama begitu juga. Sunnah aini artinya sunnah perorangan, sunnah individu. Ada lagi nanti yang namanya sunnahnya sunnah kifai. Istihbab kifayatan. Jadi sunnah itu terbagi dua. Ada yang istilahnya istihbab ainan, ada lagi istilahnya al-istihbab kifayatan. Nah, kalau yang ainan seperti tadi, dia wudu, dia mandi, sunnah aini itu. Ada lagi yang namanya sunnahnya kifayatan, seperti apa? Ka'aklil jamaah. Seperti kita makan rame-rame. Ada kebuli, satu nampan 4 orang. Enggak kudu semuanya baca bismillah. Kalau udah ada 1 orang yang baca bismillah, maka yang lain keguguran. Tapi yang dapat pahala yang baca. Tuh. Dia mewakilkan keseluruhan tuh. Dia mewakili keseluruhan tuh. Dengan sebab dia yang lain udah enggak. Dia yang dapat pahala. Ya. Itu namanya al-istihbab kifayatan, sunnah kifayah di situ. Ya. Jadi pengen makan baca bismillah. Bagaimana kalau seumpamanya kita di awal pengen makan kita lupa nggak baca bismillah, di pertengahan kita baru ingat baca bismillah. Kalau di pertengahan kita baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kita belum ingat juga di pertengahan dikarenakan makan enak. Ya kan? Di awal kita lupa kagak baca, di pertengahan kita lupa, ternyata pas udah habis baru ingat kita. Iya, tadi belum baca bismillah saya. Gimana kira-kira? Baca bismillah enggak? Baca. Masih disunnahkan buat kita baca. Kenapa? Karena kalau kita nggak baca bismillah, itu setan ngikutin tuh makan. Ngikutin tuh. Kita makan diikut makan. Nah, biar dimuntahin lagi istilah kata sama setan, kita baca bismillah tuh. Makanya pengen masuk rumah baca bismillah, pengen pakai baju baca bismillah, pengen tidur baca bismillah. Kalau kita masuk rumah nggak baca bismillah, setan nguntilin kita itu. Itu. Pengen makan kita nggak baca bismillah, setan ngikutin kita, ikut makan juga. Makanya setan yang menggoda orang-orang muslim, setannya itu kurus krempeng. Kayak tempe warteg gitu. Tapi kalau setan yang ngegoda orang-orang kafir, gembrot-gembrot, gemuk-gemuk gitu. Suatu saat ketemu setan kurus, setan begeng ini sama setan gemuk ini. Ini sama-sama setan ini, tantan gitu kan. Kok badan ente kurus krempeng? Ya gimana gua nggak krempeng? Ya. Orang kalau tuh tuan rumah pengen makan dibaca bismillah, saya nggak bisa ikut makan. Ngeliatin aja. Lalu kenapa gemuk gitu? Dikata begitu mau nih, sama yang kurus nih. Ya saya mah enak banget, orang saya menggoda orang kafir, dia makan nggak baca bismillah, ya gue ikut makan.
Makanya setannya gembrot-gembrot. Jadi nggak bisa tuh dinikmatin tuh. Kalau kita baca bismillah nggak bakal bisa ikut. Itu istihbab kifayatan namanya. Contohnya selain makan berjamaah ada lagi. Mohon maaf ini fikih ya. Seperti fil jima'iz zaujaini. Hubungan badan antara suami istri sunnah baca bismillah. Jadi jangan sampai nggak baca bismillah. Siapa yang baca terserah. Mau suami kek, mau istri kek, asal jangan baca Yasin kelamaan. Baca ratib lagi ditambahin. Nah, baca bismillah aja. Ya. Jadi mungkin anak kita bengal-bengal ini waktu bikinnya kagak baca bismillah, bisa jadi. Ya bener ini. Karena kalau hubungan badan kita baca bismillah, kemudian setelah hubungan badan tadi hasil jadi itu istri kita hamil, kemudian melahirkan, maka sebilangan napas si anak kita dapat pahala. Dengan sebab ketika bikinnya kita baca bismillah. Sebilangan napas si anak dapat pahala. Sekarang yang menjadi pertanyaan, manusia napas sehari berapa kali? Ibu pernah ngitung nggak? Ini bapak pernah ngitung nggak napas berapa kali sehari? Ngitungin duit doang sih. Bu, pernah ngitung nggak napas berapa kali sehari? Ngitung duit suami mulu sih. Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Mau tahu aja, mau tahu banget nih. Manusia sehari napas sebanyak 124.000 kali. Ustadz kagak percaya, hitung aja sendiri. Tertera dalam satu kitab, manusia napas sehari semalam 24 jam 124.000 kali napas. Bayangin Pak, berarti kita dapetin pahala sehari 124.000 pahala. Dengan sebab ketika kita bikinnya, baca bismillah. Ustaz saya telat ini, udah besok ntar malam kayak baca bismillah. Ntar yang belum nih, baca bismillah udah. Bayangin tuh, 124.000. Itu jumlah 124.000 sama seperti jumlah bilangan para wali setiap masanya. Itu para wali yang ada di dunia setiap masanya sebanyak 124.000 wali. Mungkin salah satunya antum di sini. Iya, wali murid teman. Kalau kita gimana mau jadi wali ya? Benar gak? Banyak makan, banyak minum. Banyak tidur kita. Pelor kalau kita. Nempel molor. Gimana mau jadi wali? Kalau mau jadi wali, dikitin makan, dikitin tidur. Insya Allah jadi wali. Kalau kita baru jadi wali murid doang kita nih. Ya. 124.000 wali setiap masanya sama seperti jumlah bilangan jenggotnya Nabi sebanyak 124.000 lembar. Jadi jenggotnya Nabi itu sebanyak 124.000 lembar. Yang ngitungin siapa? Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kalau ibu-ibu jenggot suaminya berapa? Pernah ngitungin nggak? Duitnya doang ketahuan hitungin nih. Tuh. Jadi sunnah baca bismillah kalau pengen hubungan badan. Jangan diabaikan ini. Jangan diabaikan. Siapa yang baca, terserah mau istri kek ataupun mau suami, silahkan saja. Itu namanya al-istihbab kifayatan. Jadi yang pertama baca bismillah hukumnya seperti apa wajib? Salat. Ketika Fatihah ya. Nah, yang kedua hukumnya
sunnah aini. Contohnya seperti apa? Wudu, mandi. Apa yang ketiga? Sunnah apa lagi? Sunnah kifayatan seperti ya, ini ibu hafalin, insyaallah besok bakal keluar dalam ujian ini. Iya. Bapak-bapak pada tawadu emang. Udah pada jago bapak-bapak sih. Gitu. Yang ketiga, baca bismillah itu hukumnya bisa jadi haram. Kalau haram ya dosa. Ya. Jadi yang ketiga, baca bismillah bisa jadi haram. Haram li dzatihi namanya. Haram dikarenakan zatnya. Seperti apa baca bismillah dikatakan haram li dzatihi? Karena memang perbuatan itu haram. Naudzubillah, kazina. Seumpama ada orang berzina. Naudzubillah. Ya. Berzina tuh. Hati-hati, awas. Mudah-mudahan anak kita diselamatin deh. Anak cucu kita diselamatin deh daripada perbuatan zina ini. Iya. Ada orang pengen berzina, umpamanya dia baca bismillah. Nah, perbuatan zinahnya aja udah haram. Ditambah lagi dia baca bismillah. Berarti kalau begitu dia kena 2 pasal. Dosa dikarenakan perbuatan zinahnya, begitu juga dosa dikarenakan dia baca apa? Bismillah. Ya. Yeah. Oh, perbuatan dosa besar. Baca bismillah lagi. Maka bismillahnya di situ hukumnya adalah haram. Itu namanya haram li dzatihi, karena haram ada 2. Haram li dzatihi, ada haram li aridin. Kalau li dzatihi memang zatnya pekerjaan zina itu hukumnya haram. Ada lagi haramnya li aridin karena datang baru. Seperti apa? Seperti wudu tapi airnya nyolong. Wudu tapi airnya nyuri. Dia wudu, kita pengen sholat. Keran tetangga kita buka. Orangnya lagi pulang kampung, kita sambung pakai selang. Kan kita belum tahu tuh yang punya rumah redo apa enggak. Lain halnya kalau emang yang punya rumah itu udah redo. Kata yang punya rumah, Pak, kalau emang kagak ada air, silakan hidupin aja nih keran saya. Saya redo, saya ikhlas. Berarti kan kalau nggak ada yang punya rumahnya, berarti udah ketahuan kan? Dia redo. Ini kita belum tahu yang punya rumahnya redo apa enggak. Kita main ambil aja, kita sambung pakai selang, airnya kita pakai buat wudu. Itu namanya haramnya li aridin, haram karena datang baru. Nah, pengen wudu, airnya nyuri. Bagaimana? Kalau haram li aridin, tetap masih disunnahkan baca bismillah. Tetap masih disunnahkan baca bismillah. Karena haram yang datangnya baru. Ya. Air kan kagak haram, tapi dikarenakan pekerjaannya itu yang haram. Karena nyurinya itu yang jadi haram. Gitu. Yang keempat, hukum baca bismillah hukumnya adalah makruh. Dibenci. Seperti apa? Mohon maaf ya, ini fikih ya. Mohon maaf. Kan nazar li farji zaujatihi, seperti melihat kemaluan istrinya. Dilihat kemaluan istrinya baca bismillah makruh. Ya. Itu hukumnya makruh di situ. Atau emang kemaluan kita sendiri.
Makanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu dikatakan karramallahu wajhah. Semoga Allah Ta'ala muliakan dirinya beliau. Kenapa? Karena beliau itu dari kecil sampai meninggal dunia nggak pernah lihat kemaluannya. Kalau kita sehari berapa kali? Ya. Nah, beliau nggak pernah lihat kemaluan itu. Karena lihat kemaluan hukumnya apa? Makruh di situ. Baca bismillah ketika melihatnya, maka baca bismillahnya juga itu hukumnya adalah makruh. Apalagi ada yang namanya makruhnya li'aridin. Kalau tadi makruh li dzatihi. Ada yang makruh li'aridin. Kalau makruh li'aridin tetap masih disunnahkan baca bismillah, kayak haram li'aridin. Seperti apa? Ka'aklil basol, seperti kita makan bawang. Makan bawang kan bau itu. Kalau orang nggak demen kan bau ya. Nah, kita baca bismillah, apakah masih disunnahkan? Tetap masih disunnahkan baca bismillah. Ya, itu begitu. Ya. Nah, jadi itu hukum-hukum bacaan bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi mubah. Arti mubah itu ya dikerjain nggak dapat pahala gitu kan. Ditinggalin juga nggak berdosa. Seperti apa? Seperti kita memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Ini air gelas kita pindahin. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Antum pengen bawa lekar bekas pengajian diberesin lagi ke tempatnya semula, bismillahirrahmanirrahim. Itu hukumnya mubah aja. Tapi kalau kata ulama tetap yang namanya zikir kita disunnahkan zikir. Baca bismillah kan zikir. Maka kata ulama ada yang mengatakan tetap masih dapat pahala sunnah. Karena apa? Dengan sebab kita baca bismillah tadi. Tuh. Ya. Jadi sesuatu yang sunnah itu nggak pasti mubah. Maka sesuatu yang musunnah itu ya pasti dapat pahala. Jadi kata ulama ada yang mengatakan tetap aja kagak mubah, tetap kita nggak bakal sia-sia kalau kita baca bismillah karena itu menunjukkan kita zikir. Zikir hukumnya sunnah. Maka kata ulama nggak ada kalau mubah, tetap dapat pahala. Antum mindahin sesuatu barang bismillahirrahmanirrahim itu dapat pahala. Sekalipun memang ada yang mengatakan ini mubah, tapi tetap dapat ganjaran pahala sunnah di situ. Ya. Itu hukum-hukumnya itu. Nah, jadi setiap apa yang kita pengen perbuat baca bismillah. Cuman jangan yang haram tadi. Jangan yang makruh. Ya. Dulu ada perempuan yang solehah. Ya. Perempuan yang solehah ini punya suami. Tapi suaminya ini suami munafik. Istrinya mah solehah tapi suaminya mah munafik. Ya. Munafik bagaimana? Ini suami ini pengen mempermalukan istri. Karena suaminya munafik, istrinya pengen dipermalukan. Ini perempuan, nih istrinya setiap pengen ngelakuin apa aja dibaca bismillah. Masuk ke dalam rumah baca bismillah, pengen makan baca bismillah. Pengen masak baca bismillah. Pengen tidur dia baca bismillah. Pengen minum dia baca bismillah. Ini istri solehah tapi nggak kebetulan ini punya suaminya munafik. Nah, maklum suami munafik bagaimana? Suami munafik ini pengen mempermalukan istrinya yang solehah tadi. Bagaimana caranya biar si istri itu malu? Suaminya itu nitipin dompet.
Kata suaminya, Bu, ini tolong taruh dompet ya. Mohon maaf, ini dompet taruh gitu. Dia minta tolong suaminya. Baik Pak, bakal saya taruh. Ketika istrinya pengen naruh dompetnya suami, diikutin sama suaminya. Istri gue naruh dompet di mana itu, gue ikutin nih, gitu. Istrinya ternyata naruh dompetnya di dalam lemari. Ketika dia pengen letakkan dompetnya dalam lemari, Bismillahirrahmanirrahim, ditaruh dompetnya. Kata suaminya dalam hati, oh naruhnya di situ. Baiklah kalau begitu. Enggak lama istrinya ini pergi ke pasar, keluar rumah. Suami munafik nih. Akhirnya itu dompet yang ditaruh, yang diletakkan oleh si istri yang soleha ini dalam lemari, yang tadi suaminya udah tahu dia naruh di mana, diambil nih dompet. Diambil sama siapa? Sama suaminya, dibuang ke sumur tuh, ke timba. Tahu timba? Nah, yang dikerek. Kalau sekarang nggak ada timba ya, nggak ada. Nah, dibuang ke timba. Kalau dulu kan ngerek dulu, pengen minum, pengen mandi, ngerek dulu. Dibuang ke timba tuh dompetnya, Pak. Nggak lama istrinya datang dari luar, dari pasar. Kemudian setelah itu, ini suaminya belaga pilon. Bu, dompet mana ya yang dititipin katanya? Ya, oh, Bapak mau pakai emang? Tolong ambil deh Bu. Baik, diambil. Ketika lemarinya dibuka, dia ucapin bismillah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata tuh dompet yang tadi udah dibuang di dalam apa ya? Sumur ada di situ. Dompet yang tadi padahal udah dibuang itu, tapi dengan izin Allah Ta'ala, dikatakan dalam satu kitab, Allah Ta'ala perintahkan malaikat Jibril untuk mengembalikan dengan segera dompet yang tadi dibuang dalam sumur, ada lagi di dalam lemari tadi. Si istri yang saya katakan dia mulazamahkan bacaan bismillah, ketika dia buka lemarinya, ditaruh pintunya tangan di situ, bismillahirrahmanirrahim. Ternyata dompetnya apa? Pak, nih, Bapak nyari dompet tadi? Iya. Iya, mana Bu? Ini dia. Kaget suaminya itu. Tadi kan udah gue buang gitu. Kok tiba-tiba ada gitu? Kenapa? Oh, disitulah tuh suaminya bertobat di situ. Ya Allah. Baru tuh suaminya jadi orang bener di situ. Itulah dengan sebab dia membiasakan baca bismillah. Makanya kata saya punya guru itu orang luar negeri, khususnya di Hadramut. Kalau dia pengen masuk ke mobil itu, mobil umum, angkutan umum, Assalamualaikum, dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Ucapin Assalamualaikum. Jarang kita masuk ke dalam mobil umum kita baca Bismillahirrahmanirrahim sambil ucapin Assalamualaikum. Jarang nggak? Nggak pernah kita ketemu kali. Mungkin ibu naik angkot, naik odong-odong, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum. Gitu. Begitu nggak gitu? Enggak. Ya. Tapi dilazimin Bismillah sama orang tadi itu, orang tersebut tuh. Ya. Makanya kudu seneng kita kalau anak kita belajar Iqra, baca Al-Quran, belajar Al-Quran, itu Allah Ta'ala seneng Bu. Ya. Pernah suatu ketika Nabi Allah Isa alaihi salam, ya, marra ala qabrin, itu Nabi Isa alaihi salam, beliau ketika itu pengen lagi ngelewatin kuburan di situ. Nabi Isa ngelihat malaikat azab. Pengen ngapain? Yu'azzibuna mayitan, pengen ngazab itu mayit. Kalau kita nggak bisa lihat, kaget kalau kita lihat malaikat. Ya. Ya.
Kemudian beliau pergi tuh. Tadi melewati kuburan tadi. Ya. Nah, Allah Ta'ala berwahyu kepada Nabi Allah Isa alaihi salam, kana hadzal abdu asyan wa qad mata mahbusan fi azabi. Kata Allah Ta'ala wahyukan melalui malaikat, Isa, ini hamba yang tadi disiksa dikarenakan dia banyak dosanya. Makanya ini mengingatkan kita bahwa yang namanya azab kubur, siksa kubur itu ada. Azab kubur, siksa kubur itu ada. Makanya kalau kita dikubur saja sudah selamat, insya Allah perjalanan menuju ke akhirat sana akan lebih mudah. Tapi kalau dia dikubur udah diazab, disiksa, dijepit kita, terasa gelap kita, maka perjalanan menuju fase akhirat sana akan terasa sulit dijalani sama dia. Makanya kalau dikuburnya sudah raudhah min riyadil jannah, insya Allah perjalanan menuju akhirat terus tidak akan ada hambatan. Tuh. Tapi kalau udah kuburnya hufrah min hufarin niron, ya, udah lembah, udah lubang daripada neraka jahanam, maka perjalanan menuju fase akhirat sana akan terasa begitu sulit bagi orang tersebut. Karena kenapa? Di kuburnya aja dia udah terasa sulit. Tuh. Nah, ini di zaman Nabi Isa ada seorang hamba, dia maksiat, dia durhaka. Ya. Nah, tapi waqad taraka imra'atan hubla. Dia meninggalkan seorang istri yang ketika itu lagi hamil. Suaminya mati, istrinya dalam keadaan apa? Hamil. Waladat waladan. Tiba masanya itu istrinya melahirkan. Warabbathu. Kemudian dirawat sama si ibu dengan sabarnya tanpa suami. Digedain sendiri, dibesarin sendiri, dirawat sendiri tanpa suami. Hatta kabira, sampai anak ini besar. Fasallamathu ilal muallim. Ini anak dikarenakan udah lumayan dewasa, akhirnya ibunya masukin ke majelis taklim, ke majelis ilmu. Anaknya duduk ngaji di situ, diajarin anaknya baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Diajarin tuh anaknya. Bapaknya udah meninggal belum? Bapaknya? Udah kan? Udah meninggal kan? Ditinggalin sama bapaknya ketika dia masih ada di dalam kandungan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fastahyaitu min 'abdi an u'azzibahu fi batnil ardi wa waladuhu yadhkuru ismi 'ala zuhriha. Nabi Isa, kata Allah Ta'ala, aku merasa malu kepada hambaku untuk mengazab bapaknya lagi itu. Kenapa demikian? Dikarenakan anaknya dia sedang menyebut-nyebut namaku. Anaknya lagi belajar Bismillahirrahmanirrahim. Bapaknya nggak jadi diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Itu baru belajar Bismillah doang itu, Bu. Belum baca yang lainnya lagi. Bagaimana itu? Nah, jadi syukur kita kalau kita punya anak yang soleh dan soleha yang bisa mendoakan kita semuanya setelah kita meninggal dunia. Gitu. Kudu syukur kita. Ya. Ini pembahasan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini mudah-mudahan bisa kita amalkan. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa amalkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau kita amalkan, insya Allah berarti namanya kita mendapatkan ilmu yang barokah. Dan kita doakan keluarga besar Bapak Haji Maslitan mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
segala maksud dan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir moga-moga mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya. Kita baca ya Rabbana ya. Cuman nadanya beda. Kalau yang biasa gimana kita bacanya? Ya Rabbana taraf. Nah, ini jangan begitu, nadanya kita bedain. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna. Begitu ya, nadanya begitu ya. Nah, kita ulang bareng-bareng rame-rame ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, iya. Ayo baca. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala laza asrafna fatub alaina taubat taghsilu kulla hauba واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عند الحب والأصحاب عداد الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي الحمد لله.